Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Arya Pratama di dalam video pembelajaran perpajakan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah itu dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan yang kedua pajak daerah kabupaten atau kota. Pajak daerah itu merupakan kontribusi wajib pajak pada daerah yang terutang oleh orang-orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan rakyat. Berarti saat kita membayar pajak, kita akan mendapatkan timbal baliknya dong. Iya, kita akan mendapatkan timbal baliknya, tapi tidak secara langsung. Apa saja pajak-pajak yang terdapat dalam pajak provinsi? Contohnya itu pajak kendaraan bermotor. Subjeknya itu orang pribadi atau si pemilik motor tersebut. Contohnya itu kalau kalian memiliki motor harus bayar pajak. Ada pajak tahunan dan pajak 5 tahunan. Pajak ganti nomor plat. Nah, untuk tarif pajak kendaraan bermotor kepemilikan pertama itu sebesar 1% dan paling besar itu 2%. Kalau kita membeli motor kedua atas nama kita juga, kita akan dikenakan pajak progresif, yaitu bertarif 2% paling rendah dan 10% paling tinggi. Jadi saran saya untuk membeli motor yang kedua, jangan pakai nama kita. Bisa pakai nama adik kita atau kakak kita. Kalau kita pakai nama kita sendiri akan dikenakan pajak sebesar 2% sampai 10%. Kalau angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran itu kan milik pemerintah. Itu tetap kena pajak. Pajaknya itu tapi kecil banget. Nah, paling rendah itu 0,5% dan yang paling tinggi itu 1%. Kenapa kecil? Karena itu untuk kepentingan bersama atau bisa dimanfaatkan secara bersama. Lalu ada alat-alat berat dan besar. Tetapkan pajak paling rendah itu 0,1% dan paling tinggi 0,2%. Kemudian ada pajak bahan bakar. Pajak bahan bakar ini pajak yang disediakan atau dianggap untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar kendaraan yang digunakan di dalam air. Nah, sumbernya ada di bahan bakar bermotor. Berapa pajaknya? Paling tinggi itu 10%. Ditetapkan oleh peraturan daerah. Selanjutnya, pajak paling besar inilah adalah pajak rokok. Untuk konsumsi rokok yang meliputi cerutu, rokok daun, sigaret, dan yang bukan objek pajak yaitu rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan undang-undang yang ada di bidang cukai, karena tarif pajaknya adalah 10% dari cukai rokok. Terus buat apa sih tarif pajak? Kalau pajak rokok biasanya itu untuk digunakan lagi atau ada timbal baliknya lagi untuk kesehatan. Nah, ada lagi pajak penerangan lampu jalan, untuk dibikin lampu jalan kembali di jalan-jalan. Misalnya di komplek kalian dibuat ada jalan terus diterangi pakai lampu-lampu, itu kena pajaknya. Terus pajak kendaraan bermotor itu digunakan lagi, di fungsinya itu balik lagi ke kita untuk membuat aspal-aspal yang biasanya kita lalui jalanannya. Secara tidak langsung kita sudah mendapatkan manfaat bayar pajak itu, makanya kita harus bayar pajak, jangan sampai telat. Nah, selanjutnya pajak kabupaten atau kota ini ada namanya pajak hotel. Pajak hotel ini berarti pelayanan yang diberikan hotel dengan pembayaran termasuk yang diberikan jasa penunjang dan sebagai kelengkapan hotel yang ini sifatnya memberi kemudahan, kenyamanan, misalnya fasilitas olahraga, fasilitas internet, kolam renang, kafe, biliar, dan masih banyak lagi. Itu semua dikenakan pajak. Pajak hotel itu paling tinggi 10% ditetapkan oleh peraturan daerah. Jadi ditetapkan oleh peraturan daerah. Kemudian ada pajak restoran. Pajaknya itu yang sering kita makan itu, misalnya kita makan ke mall, kita akan dikenakan pajak PPN 10%. Nah, itu pajaknya kena 10%. Pajak ini pelayanannya yang diberikan
oleh pihak restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi pembeli dikenakan pajak. Jadi itu kita mau makan di situ atau take away, jadi kita tetap dikenakan pajak. Ada lagi pajak hiburan, contohnya bioskop, pergerakan musik, kesenian, tari, itu semua dikenakan pajak paling tinggi 35%. Khusus pajak hiburan pegelaran busana, kontes kecantikan, itu tarifnya ditetapkan paling tinggi 75%. Untuk kesenian tradisional dikenakan tarif 10%. Mungkin agar kesenian tradisional kita dapat dilestarikan ya, mungkin saja saya tidak tahu. Karena ternyata tarif pajak hiburan ini lebih besar ya dibanding tarif pajak lainnya. Ada juga pajak reklame, billboard, dikenakan pajak sebesar 25% dari nilai sewa reklame itu sendiri. Yang terakhir, pajak parkir. Nah, itu dong, biasa kita bayar parkir untuk motor 2-3 ribu dan untuk mobil 5-10 ribu. Yang punya lahan parkir itu dikenakan pajaknya misalnya ada mungkin 1% atau 2%, misal di kampus pasti pasang reklame, itu pastinya kena pajak reklame. Kita menggunakan fasilitas gedung itu kena pajak bumi bangunan, dan masih banyak lagi kalau misalnya ada di kampus. Jadi kampus itu akan membayar ke pemerintahan daerah. Dan pesan-pesan dari saya, yuk kita menjadi orang bijak yang taat membayar pajak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.